Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safaskia Juniasti dari kelas 9E. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah pahlawan nasional, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Haji Muhammad Jamil. Muhammad Hatta bersekolah dasar di Sekolah Bahasa Belanda ILS, yaitu Europese Leisure School. Sejak remaja, Bung Hatta sangat senang membaca buku. Entah sudah berapa banyak gagasan para tokoh yang ia baca. Ia tidak menyimpan pengetahuannya sendiri. Ia mulai menulis gagasan-gagasannya. Tulisan pertama yang menunjukkan ketertarikannya pada sastra dan keluasan pengetahuannya tertuang dalam sebuah cerpen yang ia buat pada umur 18 tahun dengan judul Namaku Hindani. Kemampuannya dalam menggunakan banyak bahasa asing membuat tulisan-tulisannya tentang gagasan kemerdekaan Indonesia menjadi semakin luas ke berbagai negara. Kedatangannya Bung Hatta ke negeri Belanda untuk melanjutkan kuliah tidak membuatnya menjadi cendekiawan di Menara Gading, sebuah menara tinggi yang nyaman dan keindahannya menutupi kejadian realitas. Tentu saja Bung Hatta bukan orang yang seperti itu. Ia justru semakin lihai dalam menulis dan bacaannya semakin banyak. Pemikirannya tentang kemerdekaan Indonesia membuatnya terus bergerak. Tulisan-tulisan Bung Hatta yang bermuatan kritikan terhadap pemerintah Belanda semakin sering terbit. Merasa terusik, pada tahun 1927, pemerintah Belanda pun menahan Bapak Proklamator kita tersebut. Bukan Bung Hatta namanya, kalau hanya ditahan membuat semangatnya runtuh. Berada di dalam ruang tahanan yang sempit, ia tetap menulis. Kali ini bukan artikel, melainkan sebuah pidato. Pidato yang berjudul Indonesia Merdeka. Ia pun membacakan pidato tersebut di pengadilan kurang lebih selama 3 jam. Yang isi pidatonya tajam menusuk kekuasaan bangsa kolonial. Bung Hatta pernah berjanji bahwa ia tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hebatnya, janji itu ia tepati. Ia melamar seorang perempuan bernama Rahmi Rahim 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika Bung Hatta wafat pada tahun 1980, ia meninggalkan warisan yang sangat mahal, yaitu perpustakaan pribadi berisi 30.000 judul buku di dalamnya. Cerita ini bisa kita ambil sisi positifnya. Yang pertama, kita harus rajin membaca agar sukses di masa depan. Yang kedua, kita harus tetap semangat dalam keadaan apapun itu. Yang ketiga, kita harus menerapkan sikap kesederhanaan dalam sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.